belakang. Apa karena sudah siang hari jadi lemes? Kita kompakan semuanya suaranya. UMKM sukses. UMKM sukses. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk mengefisiensi waktu, kami panggil nama-nama berikut agar naik ke atas panggung. Seperti apa yang sudah dikatakan tadi, bahkan ada sesi bincang-bincang terkait ekonomi dan UMKM yang ada di Kabupaten Lumajang. Yang pertama, perwakilan dari Dinas Koperasi dan Industri Perdagangan ada Bapak Ari Setiawan. Perwakilan dari Bank UMKM Jawa Timur ada Bapak Mariono. Perwakilan dari Dinas Kesehatan ada Ibu Sri Lestari dan Ibu Ari Rusdianti. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yakni Bapak Faisal Syaifullah yang saat ini berhalangan hadir namun diwakili oleh Ibu Sriwanti. Selanjutnya ada dari Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang Bapak Usman Afandi. Dan yang terakhir dari Akademisi Institut Teknologi Bisnis Widyagama ada Ibu Retno. Mohon berkenan untuk maju ke atas panggung. Baik, inilah Bapak Ibu yang ada di panggung. Beliau merupakan beberapa pakar ekonomi yang juga sangat berkontribusi aktif untuk kemajuan Kabupaten Lumajang. Kita mulai dari Bapak Ari Setiawan. Oke, kalau belum siap, kalau masih belum siap, kita beralih ke Dinas Kesehatan terlebih dahulu. Baik, kita beralih ke Dinas Kesehatan terlebih dahulu. Di sini ada Ibu Lestari dan Ibu Rusdianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Sri Lestari bersama rekan Bu Ari Rusdianti. Kami dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang. Ada beberapa pembinaan UMKM yang ada di kami, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini UMKM semua nggih? Ya, ada yang mungkin ada punya produk, ada punya usaha, begitu ya Bapak Ibu. Ya, harapan kami semua adalah bahwa kami di Dinas Kesehatan itu menjadi mitra panjenengan semua agar kami bisa mendampingi untuk UMKM ini naik kelas. Begitu ya Bapak Ibu ya, kita sepakat semua dulu nih. Ya, untuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang kebetulan ada 2 pokja, kelompok kerja yang menjadi pembina UMKM. Yang pertama ada di kelompok kerja kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman, itu membawahi pembinaan untuk UMKM industri rumah tangga pangan.
Jadi pembinaan untuk perizinan PIRT ada di Formalkes Makmin. Sedangkan untuk jasa boga, warung, catering itu ada di Pokja Kesehatan Lingkungan yang diampu oleh Bu Ari Risdianti. Jadi mungkin nanti urusannya dengan MBG. Nah, begitu ya. Kenapa kami hadirkan di sini? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan MBG karena sekarang ini sedang rame-ramenya begitu ya di Kabupaten Lumajang. Nah, terkait dengan PIRT, perizinan ada di DPM PTSP. Kebetulan hari ini ada Bu Yusrini, ini pakarnya perizinan dari DPM PTSP, Mall Pelayanan Publik ya, yang hadir di depan, Bu Yusrini. Itu nanti untuk perizinan ada di sana semua Bapak Ibu, atau jenengan bisa online sendiri melalui OSS. Setelah terbit izin PIRT-nya, nomor PIRT-nya langsung boleh dipakai, gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah terbit mungkin juga sama bisa difasilitasi yang dari ITB Wiga gitu ya Bu Retno. Kami sudah berpartner juga, jadi beberapa pendamping-pendamping ini yang berpartner dengan kami itu nanti setelah selesai nomornya kami akan undang Bapak Ibu untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Setelah itu kami akan melakukan verifikasi ke tempat panjenengan, jadi nanti kami akan nyambangi dapurnya Bapak Ibu ya. Gitu. Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, koreksi-koreksi, yakinlah bahwa saran-saran kami yang kami berikan itu adalah saran termudah dan juga saran termurah. Gitu ya, sepakat ya Bapak Ibu ya, jangan takut dengan perizinan ya. Kami akan berikan saran termudah dan saran termurah. Nah, seperti itu Bapak Ibu, alur bila panjenengan di bawah pengawasannya kami di Dinas Kesehatan terkait dengan industri rumah tangga pangan PIRT. Mungkin akan ditambahkan oleh Bu Ari terkait dengan yang bukan PIRT gitu ya, tapi ini ada usaha yang lainnya lagi. Oke. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjut nggih langsung. Nggih, jadi Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan usaha mikro, menengah maupun usaha modal besar, berkaitan dengan jasa boga, berkaitan dengan siap saji, insya Allah ada pembinaan. Jadi untuk perizinannya tetap ke Mall Pelayanan Publik, namun untuk pembinaan, pendampingan dan pengawasannya ada di Dinas Kesehatan. Pertama apa? Pertama jasa boga. Nah, yang olahan-olahan langsung bisa dimakan itu bagiannya ada pembagian di Mbak Lestari ini yang 7 hari ke depan masih bisa di packing. Kalau di kami yang siap saji, yang siap disantap hari ini, masak hari ini, siap disajikan menikah. Jadi ada perizinan yang namanya sertifikat layak higien sanitasi atau stiker pembinaan pengawasan. Bapak Ibu, jika panjenengan memiliki usaha makanan atau minuman yang olahannya sekali masak juga pada saat itu juga disajikan atau dijual kepada konsumen, mereka berproses di SLHS. Syaratnya apa saja? Kalau di Mbak Lestari ini daftar dulu NIB, keluar PIRT, ikut pembinaan, ngeten nggih Mbak Les nggih. Tapi di kami berharap agak kebalikan karena resikonya kalau di Mbak Les ini resiko menengah, resiko rendah nggih, resiko rendah. Di kami termasuk resiko tinggi karena kejadian keracunan makanan berpotensi besar pada makanan siap saji. Yang pertama adalah BIMTEK penjamah makanan. Ini kita fasilitasi maupun swadaya dari lembaga. Yang kedua ada yang namanya inspeksi kesehatan lingkungan. Ini kami berproses nyambangi panjenengan di tempat olahannya. Yang ketiga berkaitan dengan hasil lab.
Ini yang membedakan PIRT dengan siap saji, di mana hasil lab ini berkaitan dengan kandungan mikroorganisme yang kekhawatiran pada keracunan makanan. Jadi hasil labnya juga memenuhi syarat. Dan yang keempat, berproses NIB di mall pelayanan publik. Insya Allah proses verifikasi SLHS maupun stiker pembinaan bisa segera diterbitkan melalui by system. Nah, ini KBLI yang mungkin muncul dari terbitnya SLHS atau stiker ini pada jasa boga KBLI 56210 dan 56290, restoran, TPP tertentu, industri air minum kemasan. Jadi depo air minum ini juga bersyarat SLHS. Dan yang untuk stiker pembinaan pengawasan pada rumah makan atau gerai makanan atau gerai jajanan, dan pada saat ini ada yang beberapa berproses pada pengurusan SPPG, Satuan Pelayanan untuk proses MBG, makan bergizi gratis. Ini juga berproses pada sertifikat layak izin sanitasi. Mungkin itu. Jadi kalau Bapak Ibu pelaku usaha jasa boga atau makanan siap saji bisa berproses di pembinaan pengawasan di Dinas Kesehatan juga. Matur sembah nuwun. Baik, Ibu, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Nah, di sini ada beberapa pengusaha makanan UMKM yang tentunya mulai dari ultra mikro, bahkan kecil menengah seperti itu, enggak? Pastinya mereka tidak semua produk mereka itu yang BPOM. Mereka ada yang bingung bagaimana caranya UMKM mengikuti program sertifikasi seperti BPOM. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, izin edar pangan itu ada dua macam ya. Ada yang izin edarnya adalah PIRT, pangan industri rumah tangga. Ada yang izin edarnya adalah BPOM. BPOM ini kalau misalnya jenengan nanti lihat di label, itu ada yang BPOM MD nomor sekian-sekian. Ada BPOM ML nomor sekian-sekian. Jadi kalau MD ini adalah produk dalam negeri, kalau ML ini adalah produk impor. Jadi ada dua izin pangan. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Izin edar ini diperuntukkan bagi pangan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia yang diedarkan secara terkemas dalam kemasan kecil yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu kemasan kecil. Nah, ini membutuhkan izin edar. Ada yang tidak membutuhkan izin edar. Contohnya apa? Tadi pangan siap saji itu tidak membutuhkan izin edar. Ada yang tidak boleh PIRT. Ada beberapa ketentuan pangan yang tidak boleh PIRT, artinya dia harus berizin edar BPOM. Yang paling sering ditanyakan adalah satu, kategori pangan frozen, ya, pangan yang disimpan dingin dan diedarkan dalam kondisi dingin, ya, seperti sosis gitu ya, tempura gitu ya, yang dipasarkan dalam kondisi beku. Nah, ini harus dengan izin BPOM. Ini kalau diedarkan secara luas. Tetapi kalau misalnya yang tadi disampaikan masih kecil gitu ya, mungkin hanya menerima PO saja, pre-order, pesanan, dijual di warungnya sendiri, tidak dijual di gerai frozen gitu ya. Toko frozen tidak jual di sana, tapi dia hanya di tokonya sendiri. Jual bakso di frozen, dijual di tokonya sendiri, tidak perlu izin edar. Paham ya Bapak Ibu? Tapi kalau sudah dititipkan di toko yang lain, ke mart-mart itu, nah ini yang perlu izin edar. Ya, tadi kalau di toko sendiri hanya perlu ke izin siap saji saja, ke SLHS gitu ya Mbak Arya. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, yang harus BPOM juga
adalah pangan-pangan dengan ketentuan pangan wajib SNI. Apa saja pangan wajib SNI? Ada daftarnya. Ada beberapa, nggih. Gula, minyak, itu tidak boleh PIRT. Coklat bubuk, gitu ya. Kalau kopi bubuk masih boleh PIRT, itu nggih. Kopi yang digiling, bukan kopi yang digunting, katanya gitu ya. Kalau ngopi, kopi yang digiling. Nah, kalau kopi ini sudah dicampur dengan creamer, maka harus dengan izinnya BPOM. Kopi ini kopi bubuk rempah, campurnya kapulogong, PIRT, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pangan-pangan yang tidak wajib SNI itu masih boleh PIRT asalkan ya tadi tidak frozen, gitu. Okay. Untuk izin PIRT ini sangat mudah karena resiko rendah. Bu, saya tidak bisa online sendiri, monggo fasilitasi DPM PTSP, hanya bawa KTP, nomor WA, dan contoh label pangan. Datang ke DPM PTSP, ditunggu sebentar, paling 15 menit kalau nggak ada yang ngantri yang lain ya Bapak Ibu. Nanti langsung terbit sertifikat PIRT, ada nomor PIRT, nomornya itu bisa langsung dipakai jualan, gitu nggih. Nanti setelah itu jenengan akan kami hubungi karena data jenengan akan dialirkan ke Dinas Kesehatan. Kami menghubungi, kami undang penyuluhan. Treatment berikutnya ada di kami, karena jenengan hanya cukup berjanji saja, berkomitmen mengikuti penyuluhan, berkomitmen melaksanakan produksi pangan olahan yang baik, dan menyampaikan label pangan yang benar. Selesai, nomor sudah bisa dipakai jualan, tidak perlu nunggu penyuluhannya kami, gitu ya Bapak Ibu, langsung. Nah, kalau nanti memang ada usaha kualifikasinya harus naik ke BPOM, boleh menghubungi kami untuk kami hubungkan, kami dampingi ke BPOM Jember. Sekarang BPOM itu sudah dibagi per wilayah Bapak Ibu. Lumajang berada di wilayahnya BPOM Jember. Biasanya kami juga ada pendampingan, mungkin nanti dari Diskopindak itu ada pendampingan juga dengan BPOM juga, begitu nggih. Jadi tidak perlu takut. Kalau ke BPOM sih juga murah gitu ya. Ya, sertifikatnya antara 300.000 paling gitu ya. Yang mahal itu sebenarnya apa sih gitu? Ketawa ini Pak Arya. Yang mahal adalah renovasinya gitu nggih. Tapi nanti kalau memang mau mengarah ke sana kami dampingi. Jangan khawatir gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang itu kami tidak tahu bahwa itu harus didampingi, dan setiap tahun sebelum ada efisiensi ya, yang sudah efisiensi ini kami kurang paham, itu ada alokasi berapa pelaku usaha yang bisa didampingi gratis oleh BPOM ya, untuk bisa naik izinnya menjadi BPOM MD tadi ya. Didampingi perizinannya ya Bapak Ibu, bukan dibantu renovasi tempat produksinya gitu, oke? Mungkin penjelasan itu cukup ya. Jadi nanti boleh kalau misalnya bingung tanya ke Dinas Kesehatan atau ke MPP, ada loket Dinas Kesehatan di sana Bapak Ibu. Gitu, oke? Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari peserta, dari rekan-rekan Himpunan Harapan Mitra Pengusaha yang saat ini hadir, ada pertanyaan terkait produk UMKM yang perlu ditanyakan ke Dinas Kesehatan, monggo. Nantinya yang aktif bertanya akan dapat door prize. Baik, saya batasi satu pertanyaan saja untuk mengefisiensi waktu. Saya minta tolong panitia. Baik, silakan diberikan mikrofonnya. Oke, sebutkan nama dan dari mana, usahanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman. Saya adalah UMKM Sirup Bunga Telang. Yang saya tanyakan,
sedikit melenceng ya, karena kami mempunyai SPPG yang sedang pengajuan. Yang ingin saya tanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan pengajuan informasi lokasi SPPG sekarang ini pada status verifikasi. Nah, kami berjalan hampir 2 bulan untuk membangun SPPG, tapi untuk verifikasinya masih belum keluar. Mungkin ada kisi-kisi berapa kami harus menunggu sebelum nantinya beroperasi dan diverifikasi. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ahmad. Oh, Rahman, nggih ngapunten. Jadi untuk proses perizinan ke BGN sebenarnya ini komandonya pusat, Bapak. Jadi kabupaten kota tidak diberikan kewenangan untuk ikut-ikut verifikasi. Jadi kalau Bapak punya kontak personnya, jadi PIC-nya Kabupaten Lumajang ini namanya Mbak Oneng. Jadi bisa konfirmasi ke beliau dan insya Allah nomor HP beliau terbuka untuk proses ini. Kami di Kabupaten Kota tidak punya kewenangan untuk mengikuti proses verifikasi ini, tapi kami akan diberikan informasi saat verifikasinya sudah keluar. Seperti hari ini satu SPPG di Kabupaten Lumajang sudah pecah telur, sudah launching dan operasional, yaitu SPPG Pasru Jambi. Dan informasi hari ini yang sudah memiliki SPPI ada di Penawungan, ada di Yaftadi Klaka, Bapak. Jadi insya Allah prosesnya panjenengan bisa tetap melanjutkan. Nanti ada verifikasi lapangan dari bagian pusat untuk pelaksanaan kegiatan. Setelah di ACC, insya Allah akan ada proses penetapan SK SPPI, ketua dapurnya. Dan kami berharap siapapun nanti yayasan atau lembaga yang ada di Kabupaten Lumajang ini untuk melengkapi perizinan tersebut tetap koordinasi dengan Dinas Kesehatan, karena terbitnya SLHS untuk SPPG ini ada BIMTEK penjamah makanan dan uji kualitas air dan pangan juga. Jadi mohon nanti tetap berkoordinasi dan nomor HP kami juga bisa diakses untuk konsultasi dari panjenengan semua. Matur nuwun. Baik, jawaban yang cukup singkat, padat, namun jelas pastinya. Selanjutnya kita beralih ke Kementerian Agama Kabupaten Lumajang yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sri Wanti. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Himpunan Mitra Usaha Pengusaha ini nyebut aja salah karena baru kali ini panjenengan ada pertemuan seperti ini. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada sebuah himpunan yang sangat luar biasa yang berbicara tentang kesehatannya, tentang halalnya dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut masalah makanan dan juga yang lainnya. Bersih belum tentu halal. Nah, ini yang perlu kita belajar bersama. Dan juga para undangan yang hadir di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama yang berada di depan ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa membantu para UMKM, Bapak Ibu,
untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat luas terutama di Kabupaten Lumajang. Bapak Ibu, saya di sini dari Kementerian Agama yang seharusnya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang rawuh di sini karena beliau ada kegiatan ke Jakarta yang berhubungan juga dengan penyuluh agama, penerima penyuluh agama UN tingkat nasional. Nah, itu maka beliau mewakilkan kepada saya sebagai penyelenggara zakat wakaf dan juga termasuk produk halal. Sebenarnya produk halal ini sudah berdiri badan sendiri. Kok masih di Kementerian Agama? Nggih, di daerah masih nyantol di Kementerian Agama. Jadi bagaimanapun kita akan menangani itu demi umat, demi masyarakat, konsultasi setiap hari tidak henti-hentinya. Yang menangani siapa? Jangan diragukan lagi. Ada Ibu Yaya, ini Ibu Hayanti Nufusi yang beliau ini sudah bersertifikat pendampingan produk halal dan beliau sudah menangani kawan-kawan yang ada di Kabupaten Lumajang, terutama beliau adalah pelaku UMKM. Jadi tiap hari ada saja ke ruangan saya. Maka dari itu saya merasa senang kalau hari ini hadir di sini gitu. Termasuk beliau nanti kalau saya belum bisa menjelaskan, nah, beliau pasti akan menjelaskan. Pasti itu akan menjelaskan. Kalau kita berbicara halal, ini kan enak rasanya. Enaknya gimana? Masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Oh, ini halal. Nuwun sewu. Karena masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Lumajang, ini mayoritas orang Muslim. Kalau kita sudah berbicara terutama makanan, oh ini kehalalannya sudah tidak diragukan lagi. Ini luar biasa. Bagus. Dan juga Kementerian Agama ini bisa menjadi iklan gratis. Kenapa seperti itu? Okay. Kalau sudah ditampilkan produk halalnya, okay, terus dari Kementerian Agama, apalagi pernah diundang, dijadikan ramai di media, di TikTok dan lain sebagainya. Oh, tempat rumah makanan ini ternyata sudah dikunjungi Kementerian Agama dan dinyatakan ini semua yang ada di sini yang diperjualbelikan itu sudah halal. Sangat luar biasa, masyarakat tidak akan pernah ragu lagi. Nah, itu fungsinya produk halal. Saya salut loh, di sini banyak yang muda-muda. Ini akan menjadi para UMKM generasi selanjutnya. Terutama ada kawan-kawan dari PMII juga ya. Nah, ini sangat luar biasa, disupport dan lain sebagainya ini. Karena hafalnya PMII yang lain juga luar biasa gitu ya. Nah, ini. Nah, ini nanti kalau berbicara tentang produk halal, ini ada Umi Hatun Nufusi ya. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini mulai dari detailnya ya opo ya, bagaimana caranya mengurus produk halal itu ada di Umi Hayatun Nufusi, dan itu tidak susah kok. Yang susah itu adalah para pendamping yang ada di luar, para pendamping UMKM yang ngurus produk halal yang ada di luar. Belum selesai ngisi linknya ditinggal, akhirnya UMKM-nya bingung. Yang punya produk ini bingung harus lari kemana. Ada berduyun-duyun larinya ke Kementerian Agama. Ini para pendamping tolong dong, kalau ada pendamping yang hadir di sini tolong dong ini ya. Jangan ditinggal begitu saja, kasihan. Kemarin, sekarang, tadi juga ada. Saya nggak tahu ini bagaimana perjalanannya Ibu, tiba-tiba aja saya sudah masuk, ada beberapa produk, satunya sudah muncul, yang satu belum, oh ternyata tidak bisa digabung. Nah, ini pendamping juga harus menjelaskan.
biar masyarakat itu tidak kebingungan dan tidak tersesat. Inilah gunanya Kementerian Agama. Walaupun produk halal sudah berdiri sendiri, ternyata di Kabupaten Lumajang masih ada cantolan ke Kemenang. Mungkin di pusat sudah berdiri sendiri, di provinsi juga begitu. Tapi faktanya yang ada di kabupaten adalah masih menginduk kepada Kementerian Agama. Nah, ini Kementerian Agama tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan para UMKM ini merasa kebingungan dengan produknya karena produk halal tersebut. Kami siap menerima panjenengan semua para UMKM dan insya Allah ini berkah. Kenapa saya katakan berkah? Kalau sudah teruji kehalalannya dan sudah muncul sertifikat halalnya, ya, dan sudah disampaikan kepada masyarakat, apalagi ada dari Dinas Kesehatan tadi sudah menyampaikan, semuanya sudah lengkap, sudah layak jual, malah senang masyarakat, nyaman masyarakat para pembeli. Gitu. Itu yang saya sampaikan untuk dari Kementerian Agama, dan ini mudah-mudahan ini nanti manfaat. Biar dibagi-bagi, ini masih banyak kayaknya yang mau menjadi narasumber. Yang jelas saya merasa bangga karena saya langsung sebagai kasih yang membawai produk halal ini di Kementerian Agama, merasa bangga diundang ke sini. Oh, ini apa ya gitu. Ada satu, saya perkenalkan, ada satu pegawai kami pengawasan produk halal baru kemarin diangkat CPNS, masih belum selesai ospek secara virtual. Beliau adalah Mbak Rosita. Monggo Mbak Rosita bisa diperkenalkan. Nah, ini calon produk yang pegang produk halal di Kabupaten Lumajang, karena masih pertama dan satu-satunya ini yang ada di calon PNS yang ada di Kabupaten Lumajang, bukan P3K, PNS. Nah, ini yang ada di Kabupaten Lumajang. Ketika nanti produk ini dari produk halal ini sudah berdiri sendiri, beliau sudah bisa. Sekarang masih banyak belajar dari Kementerian Agama, termasuk bidang haji juga seperti itu, sudah berdiri sendiri. Tapi Kementerian Agama masih ikut cawe-cawenya baik karena mengarahkan. Gitu. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa saya jawab, tidak bisa ada teman-teman dari Kementerian Agama yang pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siap. Mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan HMP ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh. Yang di belakang silakan panitia berikan mikrofonnya. Baik, sebutkan nama, alamat, dan juga jenis usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Hermawan. Saya perwakilan dari HKTI Kabupaten Lumajang. Saya adalah seorang petani milenial di bidang hidroponik. Lah, di sini tentang sertifikat halal yang saya adalah untuk produk kami itu adalah selada atau sawi-sawian, Bu, yang dimana cara ada yang organik dan secara hidroponik, yang dimana sayuran itu kan sudah alami ya, tumbuh secara alami, dan yang saya tanyakan, produk segar seperti sayuran seperti ini sebenarnya perlu disertifikasi halal atau tidak? Jadi seperti itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah alami ya. Monggo Ibu Hayatun Nufusi membantu untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan Pak Arif dari HKTI, untuk produk pertanian yang Bapak tanyakan tadi berupa sayuran segar, sebenarnya itu masuk positive list ya. Bahan positive list ini dalam artian tidak perlu disertifikasi halal karena memang sudah halal dari asal usulnya ya. Di sini bahan-bahan positive list yang lain bisa dilihat di peraturan Kepala Badan BPJPH, di mana selain sayuran segar ada produk lain seperti buah-buahan segar, kemudian ada air murni, maksud saya yang berasal dari sumber itu tidak perlu disertifikasi halal. Kemudian seperti serealia, umbi-umbian atau produk lainnya itu seperti hasil tambang itu juga masuk positive list, yang artinya bahan-bahan tersebut sudah auto halal ya Mas. Jadi tidak perlu sertifikasi halal lagi. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, berikan aplaus yang meriah untuk perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Lumajang dan juga Mas Arif perwakilan dari HKTI Kabupaten Lumajang. Selanjutnya kita beralih ke Dinas Koperasi dan Industri Perdagangan. Kepada Bapak Aris Setiawan dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang siang ini jamnya gawat, genting, ngantuk juga campur jadi satu. Saya rasa UMKM yang hadir di sini tentunya berangkat sudah ada semangat tersendiri. Gitu, mudah-mudahan teman-teman UMKM dalam momen acara hari ini bisa mengambil hikmah apa yang menjadi usulan dari Bapak Ibu UMKM bisa kami akomodir sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Saya dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan ini, kalau zamannya saat ini menterinya sudah 4 menteri ya. Kalau kemarin itu masih 3 menteri, Menteri Koperasi UKM, tapi sekarang sudah terpisah, yaitu Menteri Koperasi sendiri, UKM sendiri, perindustrian sendiri, perdagangan sendiri. Jadi 4 menteri. Nah, tadi gendut ini namanya. Menterinya Menteri gendut. Saat ini di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengampu berbagai fasilitasi untuk para UMKM yang ada di Kabupaten Lumajang. Di antaranya ya, di tempat kami di Usaha Mikro adalah pembinaan dan kewirausahaan. Jadi kami ada program pemberdayaan UMKM dan program pengembangan UMKM. Di situ ada banyak pelatihan yang tentunya pelatihan ini menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu UMKM. Jadi bukan permintaan, tapi kebutuhan. Kalau sudah bicara kebutuhan, tentu ini akan bisa tepat sasaran. Terus yang kedua, kami juga melaksanakan pelayanan bersama dengan Dinas Perizinan dan Satu Pintu Terpadu dalam rangka fasilitasi perizinan NIB. Ya. Dari tugasnya dari teman-teman dari Dinas Perizinan untuk pelayanan NIB, tapi kami menggandeng karena kami juga punya program untuk UMKM kaitan dengan perizinan NIB, dan kami sudah melaksanakan menyasar berbagai UMKM yang ada di setiap desa-desa yang ada di kecamatan di seluruh Kabupaten Lumajang. Tapi ada 2 kecamatan yang masih belum kami kunjungi, yaitu Pronojiwo dan Tempur Sari. Kenapa ya? Ya bukan karena ini kan menyesuaikan kondisi dan situasi ya, karena sering longsor. Jadi kami sering menunda kegiatan, tapi dalam waktu dekat ini kami akan segerakan ke 2 kecamatan tersebut. Kemudian terkait dengan sertifikasi dan standarisasi produk, kami juga punya program sertifikasi uji nutrisi atau informasi nilai gizi, yang mana ini juga diperoleh secara gratis bagi Bapak Ibu
yang ingin mendapatkan fasilitasi ini. Ya, uji nutrisi informasi gizi penting. Ketika di label kemasan, pasti Bapak Ibu setiap membeli produk di minimarket, di toko modern, di Grade dan sebagainya, tentu di label kemasannya tertera informasi nilai gizi. Dan itu Bapak Ibu kalau ingin memperoleh fasilitas itu pun diperoleh dengan gratis, dan kami fasilitasi anggarannya. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti mengikuti skema terkait kurasi produknya. Jadi sebelum mendapatkan fasilitas sertifikasi uji nutrisi, Bapak Ibu akan dikurasi dulu produknya. Jadi dari labelnya itu bagus apa enggak, atau memenuhi apa tidak ya. Tadi dari teman-teman diskus sudah menstandarkan bagaimana kemasannya layak, ya, kemasan yang baik, ya. Sebelum di sini terkait label Bu ya. Jadi label itu ada beberapa yang standar dan layak tertera di label kemasan produk. Satu, ada nama produknya, wajib ya. Ada merek, ada komposisi, ada masa kadaluarsa, kemudian ada berat isi, ada nama produsen, terus kemudian ada nomor PRT. Ya, kalau itu sudah lengkap, halal, oh ya halal juga wajib tertera di label kemasan. Wajib loh, saya ditegur ini, wajib sama Kemenag. Apakah teman-teman di sini ada yang belum punya halal? Sudah kan ya? Yang belum punya nggak apa-apa, hari ini langsung diurus setelah acara selesai, dihalalkan, difasilitasi halal. Nah, di situ nanti kami akan memberikan fasilitas gratis uji nutrisi. Kemudian merek itu fungsinya untuk membeda produk dengan yang lainnya. Ya, meskipun itu produknya sejenis, tapi mereknya harus berbeda. Ya, itu juga kita fasilitasi secara gratis. Monggo Bapak Ibu UMKM yang berkeinginan untuk berfasilitasi dari Dinas Kopinda, silakan datang ke tempat kami di kantor kami di Jalan Labruk. Ya. Kemudian ada juga fasilitasi terkait dengan halal. Jadi halal itu memang sekarang halal adalah kewenangan dari BPJH Bu ya, mohon izin Bu ya, dari BPJH. Kami Kemenag bersama dengan Kemenag itu memfasilitasi halal gratis, baik itu self declare. Self declare itu seperti produk-produk camilan, produk keripik. Itu self declare, itu juga diperoleh dengan gratis. Kemudian ada halal reguler. Halal reguler itu berbayar. Kalau bayar berapa reguler? Sekitar 3 juta, 4 juta. Ya. Itu pun juga diperoleh gratis. Dan kami selalu bersama dengan Kemenag dan provinsi untuk memfasilitasi halal reguler. Memang yang paling banyak sekarang itu ada halal yang self declare, yang banyak usulan untuk memperoleh fasilitasi tersebut. Kemudian terkait dengan pameran, kami juga memfasilitasi pameran, baik itu pameran di lokal yang katakanlah teman-teman UMKM itu enggak asing dengan namanya bazar UMKM. Ada yang asing dengan bazar UMKM? Boten nggih. Nah, teman-teman pasti mengenal yang nama bazar UMKM. Kemudian ada pameran tingkat provinsi yang saat ini nanti minggu depan dilaksanakan pameran apkasi di Jakarta. Pameran apkasi di Jakarta tentunya juga membawa produk UMKM, tapi tidak semua produk UMKM kita bawa karena ini kan berkaitan dengan tempat ya, keterbatasan tempat. Jadi nggak bisa kami, nanti kita estafet yang sudah kita fasilitasi, tentunya yang tahun depan yang belum pernah difasilitasi bergantian. Kemudian selain itu juga kami juga mempunyai fasilitasi bantuan alat produksi untuk UMKM. Gampang kalau mau mendapatkan bantuan alat produksi. Satu, melalui musyawarah perencanaan daerah Musrenbang. Itu yang sering kami akomodir dan sering kami fasilitasi
Berarti musrembang itu dimulai dari tingkat desa. Usulkan, ini jangan bilang lagi permintaan, tapi kebutuhan. Usulkan kebutuhan alat produksi yang jenengan memang benar butuhkan. Oke. Usulkan lewat RT RW masuk ke desa. Kalau bisa dalam bentuk kelompok, dan setiap kelompok nanti setiap orang ada di kelompok dapat. Nah, kemudian dari desa akan masuk tingkat kecamatan. Dari kecamatan akan ditinjau lagi oleh oleh teman-teman tim musrembang kabupaten. Kalau itu masuk dan super prioritas, insya Allah di tahun depan akan direalisasikan. Gampang itu. Oke. Karena setiap tahun kami selalu mendapatkan program musrembang ini, dan alhamdulillah kami sudah mendistribusikan bantuan produksi ke teman-teman UMKM itu ada di 4 titik kemarin. Ada di Kecamatan Kunir, Kecamatan Randuagung, Kecamatan Candipuro, kemudian Kecamatan Kelakah. Semuanya berupa alat produksi UMKM. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya nanti terkait dengan pertanyaan dan sebagainya, saya persilakan. Untuk sementara waktu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik. Nah, di sini saya ada pertanyaan ini Bapak. Berbicara tentang UMKM, kategori usaha apa saja yang termasuk dalam UMKM? Karena pemahamannya kita sebagai orang awam itu mungkin hanya pengusaha makanan gitu Bapak. Dan saya juga pernah baca bahwa peternak sapi itu juga termasuk UMKM gitu Bapak. Mungkin ada penjelasan yang bisa mencerahkan kita semua di sini, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang perlindungan usaha mikro kecil menengah, itu kelas UMKM UMKM dibedakan menjadi 3 berdasarkan modal usaha. Ya, usaha mikro modal usaha paling banyak, saya garis bawahi, paling banyak 1 miliar itu masuk dalam kelas usaha mikro, tapi tidak terhitung tanah dan bangunan. Paham ya Bapak Ibu? Untuk usaha kecil itu modal usahanya paling banyak 1 miliar sampai 5 miliar, tidak terhitung tanah dan bangunan juga. Kemudian untuk usaha menengah modal usahanya di atas 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, selain dari modal usaha, juga dari perhitungan kriteria pembeda kelas UMKM dilihat dari nilai penjualan tahunan juga. Tadi dari sisi modal usaha, sekarang dari nilai penjualan tahunan. Jika usaha mikro nilai penjualannya paling banyak 2 miliar, itu usaha mikro. Nilai penjualannya 1 tahun 2 miliar itu usaha mikro. Ada yang sampai 2 miliar nilai penjualannya? Enggak ada. belum sampai. Maunya ya, alhamdulillah pasti naik kelas nanti. Kemudian untuk usaha kecil modal nilai penjualan tahunan dari 2M sampai dengan 15 miliar. Nah, ini yang paling besar. Mungkin ini berusaha pabrikan biasanya. Kemudian usaha menengah nilai penjualan tahunan di atas 15 miliar. Jenengan milih yang mana kira-kira? Yang mikro. Kira-kira kapan naik kelasnya? Nah, nanti ini menjadi tanggung jawab kita bersama, UMKM, pemerintah daerah, akademisi dan praktisi harus berjalan seirama. Dan contohnya usaha mikro apa? Di sini ada warung kelontong, toko-toko kecil itu, PKL, itu juga usaha mikro. Kemudian ada yang usaha kecil, ya termasuk restoran, itu usaha kecil. Terus kemudian percetakan,
ada lagi juga usaha menengah seperti pabrikan, pabrik-pabrik olahan kayu yang ada di Kabupaten Lumajang yang pasarnya orientasi ekspor dan ekspor itu masuk usaha menengah. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu kelasnya di mana, itu Bapak Ibu ada di klasifikasi kelas usaha mikro, karena semuanya di bawahnya semua. Mudah-mudahan dengan momen ini bisa naik kelas menjadi usaha kecil. Saya menunggu seperti itu, nanti tinggal kita memfasilitasi dan mempoles teman-teman UMKM ini bisa naik kelas terus. Masa sejak dulu nggak pernah naik kelas? Apa yang salah pemerintah nih? Kurikulumnya salah ini. Nonton Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Beri aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Lumajang. Baik, saya ulang, tepuk 1, 2, 1, 1, 1, 1. Tepuk tangan untuk kita semua. UMKM sukses. UMKM sukses. Mungkin ada dari rekan-rekan HMP yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silakan sebutkan nama, alamat, dan juga jenis usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nurfadila Eka Putri. Saya anggota dari HMP Kunir. Pertanyaan dari saya, jika memiliki usaha salon kecantikan, apa saja syarat izin yang harus dilakukan agar usaha kami jadi semakin terpercaya dan bisa mengedukasi salon-salon yang lain yang mungkin belum memiliki surat izin? Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Marta dari Kunir, benar namanya. Apa saja izin yang harus Mbak Marta miliki ketika membuka salon kecantikan? Cuma satu, izin legalitas usaha namanya NIB. Sudah miliki belum? Belum, Bapak. Oh, belum. Ya, NIB itu bisa daftar secara online. Baik bisa dimanapun berada, bisa di rumah bisa. Tetapi alangkah baiknya ketika mengurus NIB itu harus ada pendampingan supaya dalam pengentilan data itu tidak salah. Nah, salah satu yang harus Mbak Marta lakukan, satu, datang langsung, ini karena kewenangannya ada di perizinan, datang langsung ke mall pelayan publik. Ya, ini ada Mbak Yus, ya Mbak Yus yang makan biru, nanti datang ke tempatnya Mbak Yus, pelayan publik. Apa aja yang perlu dibawa? Ya, yang pertama adalah KTP, karena nanti izinnya atas nama perorangan berdasarkan NIK, KTP. Yang kedua, HP dan nomor aktif itu dibawa. Kemudian sekaligus nanti yang ketiga adalah share lokasi usaha. Nah, gitu. Jadi nanti silakan datang ke mall pelayanan publik ke Jalan Veteran. Jadi jenengan biar tahu mall pelayanan publik itu adalah milik masyarakat Kabupaten Lumajang dalam mengurus perizinan usaha. Itu saja. Baik, disampaikan terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. Nah, di samping saya ini sudah ada Bapak Usman Avanti selaku Sekretaris Komisi C.